Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 semester 7 kelas C Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Hukum Kesehatan yang diampu oleh Bapak Teten Tendianto SHMH. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang mahasiswa dan mahasiswi, yakni ada Adi Pandawa, Bima Setia, Merisa Nur Putri, Muklis Nurliari, dan Pinanggi. Makalah yang kami ambil adalah makalah yang berjudul tentang analisis transaksi terapeutik sebagai sarana perlindungan hukum bagi pasien. Baiklah, saya akan langsung ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Pada awalnya, hubungan dokter dan pasien didasarkan pada hubungan paternalistik. Hubungan paternalistik merupakan pola hubungan yang didasarkan karena ada kepercayaan atau fiduciary relationship antara pasien kepada seorang dokter. Artinya, pasien yang sakit tersebut pasrah dan menerima apapun yang dilakukan dokter atas tubuhnya demi kesembuhannya. Sikap pasrah ini tercermin dari sikap pasien yang menerima apapun akibat dari pengobatan tersebut, meskipun pasien menjadi cacat atau bahkan meninggal dunia, dan hal itu dianggap sebagai takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dulu jarang terdengar pasien atau keluarganya yang menyalahkan atau menuntut dokter yang merawatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, hubungan dokter dan pasien yang berpola paternalistik merubah menjadi horizontal kontraktual. Hubungan horizontal kontraktual menyebabkan dokter dan pasien mempunyai kedudukan yang sejajar, yaitu bahwa dokter dan pasien sepakat untuk saling memberi presentasi dengan berbuat atau tidak berbuat di bidang pelayanan kesehatan. Dokter dan pasien adalah subjek hukum yang membentuk hubungan medik ataupun hubungan hukum dengan objek berupa pemeliharaan kesehatan maupun pengobatan penyakit. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dan konsekuensinya tentu berupa pertanggungjawaban secara hukum. Adapun rumusan masalah yang kami ambil dari latar belakang tersebut. Yang pertama, bagaimanakah pengaturan hak dan kewajiban dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien menurut hukum positif di Indonesia? Yang kedua, faktor apa sajakah yang menjadi penyebab transaksi terapeutik antara dokter dan pasien belum dapat memberikan perlindungan hukum? Dan adapun tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien menurut hukum positif di Indonesia. Yang kedua, mengetahui faktor yang menjadi penyebab transaksi terapeutik antara dokter dan pasien belum dapat memberikan. Nomor 2.1 Pengertian transaksi terapeutik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persetujuan diartikan juga sebagai transaksi. Transaksi terapeutik adalah persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien di bidang pengobatan atau sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan yang mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif. Transaksi terapeutik tersebut timbul sebagai akibat dari adanya hubungan horizontal kontraktual. Transaksi terapeutik secara yuridis diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional dengan didasarkan pada kompetensi yang sesuai pada keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Transaksi terapeutik itu dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 161 bab 7A buku 3 KUH Perdata, yaitu termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Selain itu, jika dilihat ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai pengurusan urusan orang lain atau Zakwarnering yang diatur dalam pasal 354 KUH Perdata, maka transaksi terapeutik merupakan perjanjian ius generis. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pemberian jasa yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan dengan kesanggupan membayar upahnya. Sedangkan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan pada pihak lawannya. Pihak lawan tersebut adalah seorang ahli dalam bidangnya dan telah memasang tarif untuk jasanya. Pengaturan transaksi terapeutik antara dokter dan pasien menurut hukum positif di Indonesia. Sekalipun transaksi terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, namun didasarkan perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan dan didasarkan prinsip pemberian pertolongan, sehingga disebut sebagai hubungan pemberian pertolongan medis. Berdasarkan prinsip pemberian pertolongan ini, maka dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan medis melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong. Karena pemberian pertolongan bertujuan untuk memulihkan kemampuan orang untuk dapat mengatur dirinya sebaik-baiknya. Sehingga pelayanan medis yang diberikannya kepada pasien harus berorientasi demi kepentingan pasien. Sementara itu, pada pihak pasien, prinsip pemberian pertolongan berarti pasien sebagai penerima pertolongan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas dirinya seluruhnya atau pasrah kepada dokter sebagai pemberi pertolongan yang memiliki kemampuan profesional di bidang medis. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan transaksi terapeutik adalah pertama, menyembuhkan dan mencegah penyakit, pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan yang dibatasi oleh kriterium, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan dapat mencegah atau menghentikan proses penyakit yang bersangkutan. Kedua, meringankan penderitaan. Artinya bahwa tindak medik yang dilakukan dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien harus secara nyata ditujukan untuk memperbaiki keadaan pasien atau agar keadaan kesehatan pasien lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, mendampingi pasien. Di dalam pengertian ini termasuk juga mendampingi menuju kematiannya. Kegiatan mendampingi pasien ini seharusnya sama besar dengan kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Jika klaim terjadi, perusahaan asuransi membayar terlebih dahulu klaim yang masuk untuk kemudian ditagih ke perusahaan reasuransi. Biasanya perusahaan asuransi umum semenjak akhir tahun sudah mengikat kontrak dengan reasuransi untuk berbagai bisnis, baik dalam bentuk reasuransi otomatis atau triati, maupun reasuransi yang bersifat seleksi, per polis, atau fakultatif. Kemudian perusahaan asuransi jiwa seringkali membuat perjanjian reasuransi selektif per produk. Dalam kontrak triati, maka perusahaan reasuransi akan membayar seluruh polis nasabah selama sesuai dengan kontrak. Asuransi cukup mengajukan klaim. Perusahaan asuransi juga tidak perlu melaporkan kondisi nasabah atau satu persatu. Selama memenuhi syarat dan ketentuan, maka perusahaan reasuransi akan menjadi penanggung sebagai resiko yang timbul. Faktor penyebab transaksi terapeutik antara dokter dan pasien belum dapat memberikan perlindungan hukum. Transaksi terapeutik sebenarnya memposisikan kedudukan dokter dan pasien pada hubungan yang sederajat. Kondisi tersebut terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, mulai dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1960 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran,
Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medik, Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, Permenkes nomor 2052-Menkes-Ver-10 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Begitu banyak norma yang mengatur tentang transaksi terapeutik tersebut, dengan harapan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, pada kenyataannya norma-norma tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum. Hal itu terjadi disebabkan karena belum adanya pengaturan pelaksanaan transaksi terapeutik secara konsisten. Dalam arti para pihak menyadari dan mengetahui kedudukan dan posisinya masing-masing. Sebab masih banyak dokter yang tidak memahami bahwa transaksi terapeutik menimbulkan adanya hubungan hukum antara dokter pasiennya, sehingga akibatnya dokter menganggap bahwa pasien adalah objek, bukan subjek dalam pelayanan medik. Faktor-faktor penyebab transaksi terapeutik saat ini belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang terdapat pada substansi, struktur maupun budaya hukumnya. Secara substansi hukum ada aturan maupun norma yang saling berbenturan satu sama lain, ataupun peraturan tersebut tidak jelas atau kabur, sehingga itu juga terdapat hal-hal penting yang belum atau tidak diatur dalam hukum kesehatan. Hal di atas terakumulasi sehingga terjadi banyak peraturan-peraturan yang tidak jelas. Persoalan tersebut tentu akan menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Informed consent diberikan secara sepihak, artinya tidak ada kewajiban baik dari perjanjian maupun dari undang-undang bagi pasien untuk memberikannya. Oleh karena itu, pemberian informed consent merupakan hak, bahkan hak mutlak pasien. Terhadap hak mutlak ini tidak ditemukan pembatasan penggunaannya. Dalam hal ini patut dikemukakan pendapat yang menyatakan apabila tidak dapat dicabut, maka hal itu merupakan ketidakadilan, sebab informed consent sangat berkaitan dengan fisik manusia yang sedemikian fundamental kepentingannya sebagai identitas dan otonomi seseorang, sehingga seharusnya informed consent dapat dicabut sewaktu-waktu dan pada tahap apapun tanpa berunding dengan pihak yang telah menerimanya sepanjang belum menimbulkan akibat hukum yang nyata. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan yang saling kait-mengkait antara pemberi layanan kesehatan atau health provider dan penerima layanan kesehatan atau health receiver, di mana hubungan tersebut akan menimbulkan suatu transaksi yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik ini menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Transaksi terapeutik ini sebagai landasan pemberian persetujuan tindakan medis atau informed consent, karena informed consent merupakan hak atas informasi seorang pasien. Kemudian pengaturan hak dan kewajiban di mana salah satunya adalah adanya persetujuan tindakan medis secara yuridis dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif baik terhadap dokter maupun masyarakat. Namun ternyata saat ini perlindungan yang diharapkan tersebut belum dapat dirasakan oleh pasien. Adapun faktor yang menyebabkan transaksi terapeutik saat ini belum memberi perlindungan kepada pasien menyangkut pelayanan sistem dalam pelayanan kesehatan, yaitu bahwa substansi masih terdapat peraturan yang berbenturan dengan etika, disiplin maupun hukum. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi dan kewenangan kelembagaan, bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk sebagai upaya perlindungan ternyata belum menunjukkan objektivitasnya pada saat menangani kasus-kasus sengketa medis karena hanya berorientasi pada kesejawatan saja. Selanjutnya saran. Untuk saran itu yang pertama, transaksi terapeutik wajib dijadikan bagian dalam kurikulum sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Kedua, dokter yang menjalankan praktik kedokterannya harus berpedoman pada norma-norma etik, disiplin maupun hukum. Ketiga, norma etik berkaitan dengan perilaku dokter yang harus sesuai dengan kode etik profesinya maupun sumpah kedokteran sebagaimana tertuang dalam sumpah Hippocrates
tes yang sampai saat ini masih menjadi landasan etik seorang dokter. Keempat, sedangkan disiplin berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang ditekuninya yang menjadikan seorang dokter berkompeten di bidang ilmu kedokteran secara norma hukum yang berkaitan dengan posisinya sebagai subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi negara. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1 semester 7 kelas C untuk mata kuliah Hukum Kesehatan yang diampu oleh Bapak Teten SHMH. Tentunya banyak sekali kekurangan yang ada dalam tugas kami ini. Saran dan kritiknya senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan tugas kami ini. Atas waktu dan kerjasamanya, kami kelompok 1 ucapkan terima kasih kepada Anda yang menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.